Selamat datang dan juga selamat bergabung dalam webinar hasil kerjasama KPCPEN dan juga Diskominfo Kabupaten Malang pada pagi hari ini dengan tema vaksin dewasa tingkatkan imun tubuh. Sudah hadir bersama dengan kita dua pembicara yang keren-keren dan juga cantik-cantik. Hari ini adalah harinya para Sri Kandi, saya perempuan, dua pembicaranya juga perempuan. Tadi hostnya tapi laki-laki. Laki-laki tulen insya Allah. Ya, baik. Saya akan memperkenalkan dua pembicara kita, Bapak dan Ibu. Ada Ibu Aniswati Aziz, Kepala Diskominfo Kabupaten Malang. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, terus kemudian ada Dr. Syifa Mustika, spesialis penyakit dalam, KG Finasim. Saya nggak tahu ini saya bacanya benar atau enggak ini ya. Nanti biar Dr. Syifa yang menyampaikan. Terus kemudian beliau ini dari Gastrocentro Hepatology Division Internal Medicine Department dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Jadi, Bapak dan Ibu, ini nanti materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Aniswati Aziz. Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk bertanya. Nanti bisa menuliskan di chat room di sana. Saya akan membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya di akhir sesi dari dua pembicara. Terus kemudian juga hari ini ada 10 paket pulsa yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, 5 untuk penanya terbaik dan juga 5 orang nanti akan kami berikan di akhir acara dengan wheels of name. Jadi berdoa aja kira-kira siapa nanti yang akan beruntung untuk mendapatkan pulsa lewat wheels of name. Nah, di akhir juga tadi sudah tertulis di dalam tata tertib ada link untuk presensi. Di sana mohon dituliskan namanya dengan benar. Termasuk juga misalnya ada gelarnya, karena nanti langsung bisa mengunduh sertifikat di sana. Baik, saya tidak perlu berpanjang kata, saya langsung memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Aniswati Aziz. Monggo silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Dewi Yohana. Terima kasih juga kepada para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Syifa Mustika sebagai narasumber dari sisi medis atau dari kedokteran, dan saya sampaikan juga kepada seluruh peserta yang hadir. Kami dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan perhatian semua peserta terhadap webinar ini. Sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19, pemerintah melakukan program vaksinasi, baik yang didatangkan dari luar negeri maupun yang dibuat sendiri di Indonesia. Namun pelaksanaan pemberian vaksin yang akan dilakukan bertahap ini bukan hal yang mudah bagi pemerintah, sehingga perlu peran serta dan dukungan positif seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya pada banyaknya persepsi negatif dari masyarakat yang saat ini sedang beredar, tetapi juga pemerintah harus memperhatikan dalam pelaksanaan atau distribusinya, sehingga nantinya vaksinasi yang akan dilakukan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan fungsinya. Karena wilayah Indonesia seperti yang kita ketahui adalah cukup besar dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, dengan berbagai macam kultur budaya yang ada. Persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin diantaranya adalah yang pertama, adanya ketidakyakinan masyarakat terhadap kemampuan dan kualitas vaksin. Kemudian yang kedua ketika dikaitkan dengan kehalalan. Dan yang ketiga adalah keamanan dari vaksin itu sendiri. Terakhir ketika akan pelaksanaan itu adalah ketidakyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan itu sendiri. Nah, ini yang menjadikan fungsi itu ada di kami, yaitu di Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditugaskan ketika itu di daerah adalah Dinas Komunikasi Kabupaten Malang. Kami harus memberikan banyak-banyak informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat nantinya akan bisa
memahami dan mendapatkan wawasan yang benar dan jelas terhadap vaksin itu sendiri. Disinilah peran Kominfo, memberikan informasi dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terkait program pemerintah, baik vaksin itu sendiri maupun pelaksanaannya atau vaksinasinya. Kementerian Kominfo dalam hal ini sudah menyiapkan strategi komunikasi publik namanya. Bisa Mbak Ana buka slide saya. Jadi strategi komunikasi publik yang harus kami, Mbak Ana ada slide yang harus dibuka? Iya sebentar Bu. Iya sebentar Ibu. Ya. Yang pertama itu adalah narasi. Narasi adalah segala bentuk komunikasi yang mudah dipahami, memotivasi, dan membangun optimisme dengan berbasis sains dan data. Peran dari beberapa stakeholder yang ada di sini adalah tokoh agama sangat dipentingkan, karena dengan tokoh agama bisa menyampaikan, memberikan berbagai pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh agama masing-masing yang ada di Indonesia. Jadi tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah mitra kami ketika menyampaikan narasi-narasi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Yang kedua, slide saya masih belum ya Mbak Ana? Sebentar Bu, dilanjutkan saja Bu. Yang kedua adalah kanal. Kanal adalah media komunikasi yang dimiliki oleh dinas-dinas Kominfo, yaitu bisa mitra kerja kami, yaitu media mainstream, kemudian media visual, media gambar, atau kanal komunikasi yang dikelola oleh Diskominfo sebagai sarana komunikasi, sarana sosialisasi, agenda meeting, atau platform medsos lainnya. Dalam hal ini ada arahan dari Kementerian Kominfo untuk posisi vaksin dan lain sebagainya ketika kita mengupload gambar di medsos atau di IG, bisa memasukkan tagar vaksin untuk negeri atau tagar Indonesia Sehat. Ini adalah bahasa-bahasa motivasi dan bahasa-bahasa penyemangat bagi kami selaku warga dan masyarakat Indonesia sebagai pernyataan mendukung program pemerintah. Kemudian harus ditunjuk dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, harus ditunjuk juru bicara. Juru bicara ini sangat penting karena sebagai fasilitator dalam penyampaian program atau isu pemerintah secara masif dalam satu suara. Jadi juru bicara ini harus satu suara, itu dalam strategi komunikasi publiknya. Yang secara intensif bisa memberikan, juru bicara bertugas secara intensif memberikan informasi perkembangan vaksin dan vaksinasi beserta seluruh dinamikanya melalui jubir masing-masing sesuai dengan TUSI. Kemudian jaringan komunikasi, yaitu sebuah bentuk kerjasama lintas stakeholder, utamanya media, pakar atau akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, koordinasi dengan pemerintah pusat juga tidak boleh dilewatkan, pelaku usaha, dan tentang vaksin dan vaksinasi melalui surat berkala dan dari sisi edukasi sebagai perpanjangan suara dari mitra pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah aspirasi masyarakat. Kenapa aspirasi masyarakat ini kami perlukan? Karena disinilah kami bisa mengetahui bahwa
kami bisa memberikan mekanisme untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang tidak kalah penting dari semua ini adalah faktor keselamatan dan keamanan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa keamanan itu betul-betul harus sudah melalui tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak ada, kalau tidak, maka jika ada satu masalah saja itu akan melunturkan kepercayaan masyarakat vaksin itu sendiri. Apabila nantinya vaksin sudah tersedia, maka harus dipastikan juga aksesnya terhadap distribusi vaksin tersebut. Dalam penjelasan dari webinar yang kami lakukan dengan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, kepada seluruh bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia, bahwa nantinya pemberian vaksin itu atau vaksinasi itu dilakukan dengan satu data. Maka pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo nantinya akan mengoneksikan data kependudukan dengan Dinas Capil, sehingga nantinya vaksin yang diberikan akan disampaikan kepada orang sesuai dengan data. Penggunaan satu data ini adalah untuk menjaga keamanan dari person yang divaksin juga, dan terkait juga dengan efisiensi. Kemudian yang saya sampaikan di sini, karena kita dalam masa pandemi ini pasti akan banyak masuk informasi-informasi yang akan membuat masyarakat menjadi bingung. Jadi informasi-informasi yang ada ini kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah disinformasi, yaitu penyampaian informasi yang salah yang dilakukan dengan sengaja untuk membingungkan orang lain. Nah, ini yang kita kenal sekarang adalah berita hoax. Berita-berita hoax ini kita golongkan dalam disinformasi. Saya contohkan di sini, misalkan kita digiring oleh suatu headline ya, headline jadi kalimat tagline atau headline negatif, tetapi seakan-akan diyakini oleh yang membaca itu adalah berita yang benar. Itulah yang namanya hoax. Sebenarnya informasinya salah, tetapi kita meyakininya itu benar. Nah, itu kita digiring oleh persepsi yang kita namakan ini adalah disinformasi. Yang kedua adalah misinformasi. Misinformasi ini, mis itu sudah salah informasi, jadi informasinya sebenarnya sudah salah, tetapi masih ada nilai positifnya dari misinformasi ini. Saya contohkan misalkan ada penculikan anak pejabat A misalnya, atau anak cucunya Bakri misalnya. Sebenarnya sebenarnya tidak terjadi, berita itu tidak terjadi. Tetapi ketika disebarkan orang merasa itu benar. Setidaknya dari informasi yang ada itu kita bisa ambil manfaatnya, yaitu bahwa kita harus menjaga dengan baik anak-anak karena banyaknya penculikan terhadap anak. Itu hanya yang sebenarnya beritanya belum bisa dicek kebenarannya, bahwa cucunya Bakri diculik itu belum tentu terjadi, tetapi ada sedikit positifnya yang bisa diambil dari misinformasi ini, yaitu bahwa kita semua sebagai orang tua harus berhati-hati terhadap penculikan anak yang terjadi. Kemudian selain banyaknya kabar hoax yang beredar mengenai virus yang saat ini kita sedang marak-maraknya, juga yang tak kalah berbahayanya itu adalah yang dinamakan infodemi. Infodemi itu adalah penyerangan berita-berita hoax di tengah pandemi. Jadi infodemi
infodemi ini sebenarnya sudah hoax, tapi disampaikan pada saat orang-orang dalam kondisi ketakutan. Saya contohkan di sini misalkan adanya berita bahwa Presiden Amerika Donald Trump mengidentifikasikan obat corona itu adalah desinfektan. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Nanti bisa ditanyakan kepada Dr. Siva. Itu sangat berbahaya ketika seorang dengan kekuasaan yang terbesar di dunia seperti Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan bahwa obat corona adalah desinfektan. Ini kaitannya ketika infodemi itu disebarkan, maka bisa menyangkut nyawa seseorang. Bisa jadi mereka menggunakan berlomba-lomba atau meniru melakukan itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ana. Jadi terkait dengan informasi-informasi yang ada sekarang, untuk semuanya harus lebih berhati-hati. Bagaimana cara menangkal disinformasi? Yang pertama, lebih meningkatkan literasi digital. Banyaknya wawasan yang harus kita pahami kebenarannya, sehingga tidak mudah terpercaya dengan informasi yang beredar melalui gadget. Karena informasi sekarang begitu cepat. Ketika kita mendapat forward dari satu grup, itu bisa semua grup itu membicarakan hal yang sama. Itu yang terjadi saat ini. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Artinya, jadi kita harus berhati-hati. Bisa cross-check dulu lah setidaknya. Benar ini ada, benarkah ini sesuai dengan kenyataan. Nah, itu cross-check dulu kepada informasi yang jelas. Nah, ini artinya bahwa kita harus juga menyikapi atau bijak dalam menyebarkan informasi, sehingga informasi yang salah tidak akan semakin banyak. Itu harus bijak lah istilahnya. Saring sebelum sharing ini artinya kebijakan dari kita sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga emosi. Saat menerima informasi, sebaiknya kita cross check terlebih dahulu. Karena apa? Karena ya itu tadi, banyaknya berita-berita misalkan tentang herbal yang nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Siva. Adanya berita bahwa untuk menangkal corona minum kayu putih, misalnya minyak kayu putih. Nah, ini saya juga hampir terpengaruh. Nah, itu. Jadi itulah beberapa hal. Jadi emosi kita harus stabil ketika mendapatkan berita. Nah, ini yang kemudian kita lakukan terhadap beberapa isu hoax agar tidak banyak menyebar. Maka setiap harinya kami berkoordinasi dengan kementerian apa-apa saja yang dinamakan isu hoax. Nah, ini saya contohkan di sini ada beberapa hal. Jadi inilah fungsi dari Kominfo ketika ada program pemerintah yang viral. Saat ini program pemerintah yang viral itu adalah vaksin dan vaksinasi. Nah, kami selaku government public relation berkewajiban memberikan info yang sebanyak-banyaknya, memberikan info yang sebenar-benarnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari isu-isu hoax seperti ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa melalui chat yang sudah disediakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aniswati Aziz. Iya, jadi itu tadi sudah disampaikan apa saja yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Malang supaya benar-benar tidak sampai masyarakat itu termakan dengan hoax gitu ya. Kalau berita yang bohong atau informasi yang bohong tapi kemudian disampaikan terus-menerus dan masyarakat tidak melakukan filter, akhirnya apa kemudian teman-teman semuanya itu menjadi dipahami sebagai sebuah kebenaran, dan ini yang harus kita berperan di sana, jangan sampai hoax ini makin menyebar dan masyarakat kemudian percaya terhadap kebohongan yang disebarkan. Baiklah, saya melihat di chatroom sudah
banyak ini ya. Sudah banyak pertanyaan, tapi sabar dulu, nanti saya akan membacakannya di sesi terakhir untuk sesi tanya jawab. Sebelum itu saya akan memberikan kesempatan kepada Dokter Syifa Mustika. Monggo silakan Dokter. Ya, terima kasih Mbak Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis, matur nuwun undangannya bisa sedikit sharing di sini. Mudah-mudahan nanti bisa membantu sedikit pencerahan ya. Karena TOR yang diajukan ke saya berbicara tentang vaksin secara umum. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pendahuluan nanti saat memang kita sudah ready terkait dengan pandemi tadi yang sudah disampaikan Bu Anis, mungkin kita bisa lebih dalam bicara tentang vaksin COVID mungkin ya. Saya izin share screen dulu. Sampun terlihat nggih? Sudah terlihat, Bu Hana? Sudah ya? Bu Hana masih mute. Udah kelihatan ya? Sudah. Okay. Sudah. Oh ya, matur nuwun. Sudah. Okay. Jadi saya akan menyampaikan tentang selayang pandang vaksinasi dewasa ya. Oke, nah ini CV saya. Mungkin kalau yang belum kenal, saya sehari-hari di Rumah Sakit Saiful Anwar di bagian penyakit dalam lah, gampangannya seperti itu. Kemudian saya selama ini ya bergelut sebetulnya saya di bidang pencernaan ya, saluran cerna dan hati, tetapi untuk vaksinasi memang merupakan kompetensi dari penyakit dalam, jadi kayaknya ya masih nyambung lah kalau saya ngasih materi pada siang hari ini. Baik, jadi ini yang akan kita bicarakan, kita membahas tentang imunisasi secara umum, mengapa vaksin itu penting, dan nanti sekilas tentang vaksin, dan juga kita membahas apa itu KIPI, dan nanti ada take home message ya. Nah ini yang harus kita ingat, bahwa katanya tak kenal maka tak kebal, katanya seperti itu ya. Jadi vaksin itu merupakan salah satu proses untuk melatih tubuh untuk mengenali, melawan, dan kebal terhadap berbagai macam penyebab penyakit, yaitu seperti virus ataupun bakteri. Nah, ini dulu kekebalan. Jadi yang di tengah ini gambar kita ya manusia. Jadi manusia itu secara umum memperoleh kekebalan itu dari dua macam proses. Jadi proses yang alami yang didapatkan saat kita sakit ya. Kita terinfeksi oleh suatu mikroorganisme, jadi apakah virus atau bakteri atau parasit, misalnya seperti itu, maka tubuh akan membuat kekebalan. Atau yang kedua, proses yang didapatkan, kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi. Ya, tentunya vaksinasi ini ada tahapan sebelum dia bisa diklaim sebagai suatu zat atau produk yang bisa menimbulkan kekebalan. Ya. Nah, sekarang saya mau cerita dulu, jadi bedanya apa sih? Nah, ini istilah imunisasi ya. Imunisasi ini asal katanya berasal dari kata imun ya. Imun itu kebal, resisten ya. Sehingga yang disebut imunisasi itu adalah segala sesuatu proses yang hasilnya itu timbul kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit ya, seperti itu dulu. Nah, kalau vaksin apa? Nah, vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi ini dia adalah memberikan kekebalan terhadap tubuh ya, di mana vaksin ini sebetulnya asal katanya dari bahasa Latin vacca. Vacca itu artinya sapi. Nah, kenapa kok ngomongnya sapi ya? Karena vaksin pertama ya yang didapatkan itu adalah dari virus yang jadi virus cacar yang diambil dari cacar sapi. Ada ceritanya nih. Nah, jadi bagaimana imunisasi dan vaksinasi ini? Jadi secara umum imunisasi kan prosesnya, di mana seseorang menjadi lebih kebal. Ya, vaksinasi ini adalah salah satu caranya, di mana kita memasukkan suatu produk yang mengandung antigen dari virus atau bakteri ke dalam tubuh seseorang, gitu ya. Jadi prosesnya. Jadi kadang kedua kalimat ini jumbo dipakai di masyarakat itu. Ya ada yang bilang saya mau diimunisasi, padahal sebenarnya pemberian vaksin seperti itu ya. Nah ini vaksin adalah senyawa antigen. Jadi antigen itu adalah bagian dari virus atau bakteri yang tujuannya meningkatkan imun ya
bisa berupa virus yang dimatikan atau dilemahkan, ya, dan ditambahkan dengan bahan-bahan lain yang membuat antigen itu nanti saat disuntikkan nggak malah bikin penyakit, tetapi malah bisa menimbulkan kekebalan tubuh kita, ya. Jadi tujuannya itu untuk memproduksi sistem imun. Nah, ini cerita sejarah dulu ya, sejarah vaksinasi ini dulu ada duta besar Inggris yang waktu itu dia ada di Turki. Dia melihat di sana itu sedang ada wabah penyakit cacar. Nah, kemudian dia melihat caranya orang itu supaya kebal terhadap cacar itu ternyata bahannya dari cacar itu diambil, dimasukkan kepada orang yang sakit. Ini ditunjukkan ya, sampai diabadikan dalam stempel waktu itu, perangkonya Turki. Ini di tahun 1700-an lah pada saat itu, ya. Namun jadi hasilnya waktu itu kalau sudah dimasukkan orangnya jadi nggak sakit. Nah, tapi yang lebih terkenal ya adalah ini di tahun 1796 yaitu Edward Jenner. Jadi Edward Jenner ini dianggap sebagai bapak vaksin ya. Karena pada saat itu dia berhasil memasukkan jadi materi tadi yang berasal dari cacar sapi, cowpox atau tadi yang dibilang vaka itu ya, kepada seorang anak, dan hasilnya anak itu ternyata lebih kebal dari penyakit cacar tadi itu. Seperti itu. Jadi sejarahnya vaksin seperti itu. Nah, ini dianggap penemu vaksin atau bapak vaksin. Nah, sekarang saya mau bicara hal yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Anis bahwa problem lain itu adalah tentang kehalalan ya. Ini saya mengutip karena kemarin kebetulan juga kita baru webinar dengan LBM NU, Lembaga Batsul Masail dari NU, yang membahas terkait dengan kehalalan suatu obat atau vaksin ya. Jadi di sini jelas disampaikan bahwa vaksinasi itu adalah upaya preventif terhadap suatu penyakit ya, yang kalau kita biarkan itu dampaknya buruk. Nah, sehingga prinsip semacam ini di dalam kaidah fikih itu dikatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mencari kebaikan ya. Jadi harus mencegah kerusakan itu didulukan daripada mereka kebaikan. Maka dikatakan bahwa upaya untuk vaksinasi ya itu tujuannya untuk penularan penyakit, maka hukumnya adalah wajib kifayah seperti itu ya. Dan bagaimana terkait dengan hukum vaksinasi? Jadi dasarnya harusnya memang vaksinnya itu harus halal dan suci, sehingga ini nanti akan menjadi tantangan ya. Kalau kita ngomong untuk vaksin yang lain, tadi kalau ngomongin vaksin COVID ya, kalau untuk vaksin yang lain yang sudah beredar saat ini, insya Allah itu sudah ada rekomendasi dan sudah kita tidak perlu ragukan lagi masalah kehalalannya ya. Tetapi di sini ini masih ada klausul lagi. Namun jika dalam kondisi darurat ya tidak bisa ditemukan vaksin yang halal, maka masih diperbolehkan menggunakan itu. Nah di sini ini artinya bahwa bagaimana agama ya, dalam hal ini mohon maaf ini memang saya fokusnya ke agama Islam, saya kira agama yang lain juga sama, bahwa bagaimana suatu agama itu inginnya melindungi yang terbaik buat umatnya ya. Jadi dikatakan malah hukumnya menjadi wajib, kalau tidak divaksin maka dia akan sakit misalnya seperti itu. Maka itu malah hukumnya menjadi wajib untuk melakukan vaksinasi ya. Baik. Nah, sekarang saya masuk kenapa vaksin itu penting. Jadi vaksin itu kalau kita ingat dulu hanya PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Namun sejak 2017 itu sudah ada Pekan Imunisasi Dunia. Jadi sudah didengungkan bahwa betapa pentingnya bahwa semua orang ini harus mendapatkan vaksin, karena di mana-mana mencegah itu lebih murah daripada mengobati ya. Jadi mengapa penting? Karena kita tahu bahwa tujuan vaksin ini adalah untuk mengurangi angka kesakitan ya. Jadi supaya angka mortalitas atau angka kematian itu juga rendah, dan juga tujuan utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan ya. Jadi ini dulu yang harus kita pegang dalam sebagai panduan kita dalam melakukan suatu vaksinasi ya. Ini adalah salah satu contoh ilustrasi ya. Kalau kita lihat orang yang putih-putih ini adalah orang sehat tapi enggak vaksin. Jadi dia enggak punya kekebalan ya.
Sementara yang kuning ini orang yang sudah divaksin, dan kemudian ada orang yang merah ini orang yang sakit, yang kemungkinan bisa menularkan, ya, orang yang punya sakit. Nah, saat orang sakit itu berada di antara orang sehat tetapi tidak punya kekebalan, maka lihat dalam kurun waktu tertentu akan banyak orang sakit, ya. Jadi lihat ini. Walaupun tetap mungkin masih ada orang yang putih ini ya, yang dia masih punya, dia nggak sakit ya, tapi lihat akan lebih banyak orang yang sakit. Nah, bandingkan dengan gambar yang di bawah, di mana di dalam suatu komunitas sama orang yang sakit ini 3 ya, tetapi orang yang mempunyai kekebalan itu lebih banyak. Ya, sehingga saat sebagian besar orang sudah punya kekebalan, maka jumlah orang yang sakit akan jauh lebih sedikit daripada jika tidak diberikan kekebalan. Jadi gampangannya ilustrasinya itu seperti itu. Nah, ini cara kerja imun ya, sedikit agak ilmiah ya. Cuman ini adalah tahapan, dan sebetulnya ini dengan kita melihat ini kita melihat berapa besarnya kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa ya, sudah membentengi tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada tentara yang untuk menjaga tubuh kita dari serangan organisme luar, atau istilahnya kita bilangnya antigen. Jadi gampangnya ini misalnya kalau kita ya tertusuk duri ya seperti itu, maka secara umum ya begitu tertusuk duri ya di kulit kita ya ada luka ini ya, kulit kita sudah woro-woro ini ya. Kulit sendiri adalah benteng pertahanan pertama ya. Kulit ini benteng pertahanan pertama. Jadi dia di sini sudah juga banyak sel-sel yang untuk melindungi. Begitu bisa ditembus oleh ini kan tertusuk duri ya, luka bisa menembus kulit, maka woro-woro lah terjadi pengeluaran sinyal-sinyal ya yang memanggil istilahnya tentara ini, nanti tentara dari mungkin infanteri atau dari yang mana AU, dari gampangannya seperti itulah, dari berbagai aspek yang datang ke lokasi serangan ini untuk melokalisir seperti itu ya, untuk mencegah supaya proses ini tidak berjalan berkelanjutan ya. Mungkin suatu saat jika infeksi ini ringan bisa teratasi. Tapi jika infeksi ini berat maka akan berlanjut. Dia akan memanggil banyak sel-sel imun atau kekebalan tubuh yang lain untuk membantu supaya tujuannya penyebab atau organisme luar pengancam ini bisa segera diatasi. Ini seperti itu ya. Jadi ini respon terhadap suatu serangan dari luar ya, atau bahasa Inggrisnya insult. Jadi ada serangan. Kita harus tahu ada 2 tipe kekebalan tubuh ya, ada alami dan didapat ya. Kalau alami ini sama, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang didapat ini juga ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, ini contohnya. Imunitas aktif alami ini adalah kalau kita mendapatkan kekebalan setelah kita sakit. Contohnya ini, habis sakit cacar ya, cacar air, campak, maka kekebalannya seumur hidup ya. Sakit pneumonia kekebalannya sementara. Nah, sakit COVID ini masih dipertanyakan kekebalannya. Karena ada yang ternyata hanya bilang, wah bertahan 3 bulan. Karena ada kasus-kasus di mana orang yang sudah pernah COVID ternyata bisa kambuh lagi, misalnya seperti itu. Nah, ini khususnya COVID kita masih dalam tanda tanya. Kekebalan macam apa yang diberikan ya. Nah, kalau pasif ya, jadi alami tapi pasif ini didapatkan dari ibu kepada bayi yang memberikan ASI. Seperti itu. Jadi kan kekebalannya itu pasif karena dari ibu, bukan dari anaknya sendiri gitu. Nanti saat anak sudah mulai besar dia bisa membentuk kekebalan tubuh sendiri. Tapi selama mendapatkan dari ibu ya itu namanya kekebalannya atau imunitasnya pasif, tetapi alami ya, alami. Artinya alami ini memang dari tubuh sendiri. Nah, kemudian ada imunitas aktif tapi dia didapat, ya ini vaksinasi ini ya, didapat ya. Mendapat kekebalan karena dikasih sesuatu buatan dari luar ya. Jadi ya mau polio, BCG, tetanus ya, difteri seperti itu. Nah, ada lagi yang sifatnya pasif, sama-sama didapat ya, diberikan, tetapi dia pasif ya. Pasif ini karena dia yang dikasih bukan kumannya yang akan merangsang pembuatan, tetapi sudah bentuk jadi. Jadi ibaratnya dikasih sudah matengan seperti itu. Misalnya apa?
serum ini sabu, serum bisa ular. Nah, misalnya kita digigit ular ya, dikasih sabu itu, bukan sabu-sabu loh ya, atau bukan sabunya Jepang gitu ya, tapi sabu, serum anti bisa ular. Atau misalnya yang sering di bagian saya itu bayi-bayi yang lahir dari ibu hepatitis. Nah, itu pada saat lahir dalam 24 jam harus dikasih ini HBIG, Human Hepatitis B Immunoglobulin. Jadi kekebalan, dikasih kekebalan. Jadi sudah produk bentuk jadi. Bukan virusnya lagi ya, beda dengan vaksinasi hepatitis gitu. Kalau vaksinasi kan dikasih rangsangan biar tubuh membuat, tapi ini sudah produk jadi. Nah, ini yang dimaksud dengan sifatnya pasif tetapi didapat. Okay? Nah, ini tadi, jadi sabu. Oh, ini dulu untuk difteri kita ambil dari kuda ya, serumnya itu dari kuda yang diinfeksi dengan virus tetanus toksoid waktu itu. Ya, itu sama imunisasi pasif karena yang diambil sudah dalam bentuk jadi antibodinya. Okay? Nah, sehingga kita tahu bahwa manfaat vaksinasi ini banyak kalau kita berikan buat anak-anak, jadi mencegah supaya anak itu tidak gampang sakit. Apalagi kalau selama dalam kehamilan ibunya diberikan vaksin, jadi mencegah kemungkinan kecacatan atau kematian. Ya, untuk keluarga berarti ya menekan kalau anaknya sehat kan nggak sering sakit ya, jadi nggak sering berobat ya. Kemudian untuk negara ya harapannya angka kesakitan juga rendah ya. Bangsa Indonesia sehat, kuat ya, sehingga bisa menekan biaya pengeluaran mungkin untuk pengobatan penyakit. Oke. Nah, sekarang sekilas tentang vaksin. Jadi tadi kita sudah tahu manfaatnya ya. Sekarang jenis-jenis vaksinnya ya. Jadi namanya vaksin itu ya seperti ini kan tadi, menyuntikkan suatu zat yang mengandung virus atau bakteri kepada tubuh kita dengan tujuan untuk memacu respon kekebalan tubuh dari kita ya. Nah, ini cara kerjanya ya. Jadi sebetulnya hampir sama dengan saat virus atau kuman masuk ke dalam tubuh kita ya. Karena saat bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, tadi itu tentaranya ya, sel kekebalan tubuh itu di berbagai lini, mulai kulit, di darah ya, bahkan dipanggil dari sel kelenjar getah bening gitu ya, dipanggil untuk memproduksi antibodi ya. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh ya, sesuai dengan vaksin apa yang dimasukkan, misalnya vaksin influenza ya seperti itu, maka harapannya tubuh terpapar dengan virus influenza membentuk kekebalan ya. Dan hasil akhirnya nanti dalam tubuh kita itu terbentuk protein ya, yang dia bisa melawan kalau suatu saat virus influenza benerannya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini ya, jadi disuntik dengan bakteri yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan ya. Kemudian bakteri ini masuk ya, membuat sel tubuh, sel kekebalan tubuh itu mengenal, oh ini nih musuh seperti itu. Padahal ini musuhnya kan lemah ya. Jadi dia mengenal, kemudian dia mengidentifikasi, jadi dikenali sama dia, kemudian tubuh berusaha memerangi, akhirnya terbentuk kekebalan. Sehingga kalau suatu saat terkena penyakit yang sama, maka sudah punya nih penangkalnya seperti itu, antibodinya gitu. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, sumber vaksin ini macam-macam. Tadi saya sudah sampaikan ya. Ini mungkin kita bisa lihat gambarnya dari yang sebelah kanan ini bahwa bisa dari virus yang dilemahkan ya, virus yang dilemahkan. Misalnya kalau yang buat DPT itu ya, DPT itu virus yang dilemahkan. Jadi makanya kadang kalau imun kita nggak bagus, kita bisa bisa sakit ya. Artinya walaupun lemah kan dia masih punya potensi seperti itu ya. Terus bisa dari virus yang dimatikan ya. Virus mati dimasukkan tetapi tidak bisa mematikan lagi. Misalnya kalau vaksin TBC menggunakan vaksin BCG itu ya. Terus bisa vaksin yang dimodifikasi, jadi proteinnya saja yang diambil ya, dari proteinnya. Misalnya vaksinnya tetanus ya, seperti itu. Kemudian bisa juga dari partikel-partikel yang mirip dengan virus. Jadi sebenarnya bukan virus, tapi mirip saja. Jadi misalnya pada vaksin mungkin yang sekarang itu untuk pneumonia, jadi
ada itu vaksin untuk radang paru atau influenza, atau berupa rekayasa dari DNA. Biasanya itu yang direkayasa dari jamur, jadi bukan virusnya beneran. Nah itu pada contohnya pada vaksin hepatitis B seperti itu. Makanya saya kalau sering ibu-ibu hamil ya kan vaksin tetap disarankan, apalagi dengan hepatitis B. Selalu bertanya, apakah aman dok untuk diberikan? Saya selalu bilang aman karena bahannya jamur, jadi bukan virus beneran, tetapi dari DNA-nya jamur direkayasa menyerupai virus hepatitis B. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian kita masuk lagi ke tahap pengembangan vaksin. Bapak Ibu sekalian, bahwa bikin vaksin itu nggak mudah. Ya. Jadi makanya kalau sekarang ya mungkin memang karena pandemi ya, jadi semua orang berlomba-lomba dipercepat. Padahal sebetulnya tahapan pengembangan vaksin atau suatu obat yang ideal itu minimal butuh sekitar 5-6 tahun. Nah, sekarang ini kan sejak awal COVID di bulan Desember sudah mulai orang bikin vaksin. Jadi mungkin ya masih belum setahun ya hitungannya. Nah, sehingga kita perlu tetap tidak perlu euforia, tetapi tetap harus bersikap aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait khususnya vaksin COVID-19 ini. Jadi tahapannya itu pertama virusnya dipelajarin dulu, sampai kemudian dilihat apakah virus ini gimana cara kerjanya, bisakah dilemahkan, atau mungkin dia bisa dimatikan. Ini uji-uji di laborat, jadi orang akan meneliti. Setelah itu kemudian masuk tahap 1, kalau kira-kira udah ketemu ya, oh kira-kira pretelan ini dari virus yang bisa kita uji coba, nah dia masuk di tahap 1. Tahap 1 itu adalah uji di hewan coba, bisa mencit ya, bisa marmut seperti itu. Nah, diuji dulu di situ. Diuji ternyata oh iya kalau dikasih maka akan timbul kekebalan ya. Diuji nggak cuma sekali, berkali-kali, mungkin beratus-ratus hewan coba ya. Setelah ketemu antibodi masuk tahap 2, diuji kepada volunteer. Jadi relawan seperti itu. Ini tahap 2, diuji kepada relawan, berhasil, efeknya bagus, tidak ada kematian ataupun resiko efek sampingnya sedikit, baru masuk di tahap 3, diuji kepada manusia dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi pasti tahap ujian gitu. Nah setelah tahap 3 ini ya, dan dikatakan aman, jadi kriteria amannya juga ada ya, dan kemampuannya juga ada. Sebetulnya bisa dirilis tapi itu masuk di tahap 4. Jadi namanya post marketing surveillance. Jadi pemantauan pasca pemberian. Nah, di tahap itu masih bisa di fase 4 ini pada saat diproduksi skala besar masih bisa terjadi gangguan, dalam artian mungkin tidak sesuai dengan realita, ada efek samping misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini tahapannya. Kemudian cara pemberian vaksin ya, jadi disuntikkan ya dengan injeksi ya, bisa intramuskuler di dalam otot ya atau di bawah kulit ya, seperti itu. Tetapi ada juga vaksin yang diberikan oral, biasanya ini polio ya, seperti itu. Tapi biasanya ini butuh waktu lebih lama untuk berefek. Rata-rata vaksin diinjeksikan ya. Kemudian contoh vaksin ini yang banyak, yang kita banyak tahu ini untuk anak ya. Jadi ini yang vaksinasi dasar ini wajib untuk dikasih buat anak-anak ini ya. BCG, polio, AB0, DPT, campak ini yang wajib. Ini ada jadwalnya ya. Kalau anak, saya tidak terlalu detail untuk anak, tapi memang ini sudah oleh IDAI sudah ditetapkan ya. Dan rata-rata program pemerintah terkait dengan imunisasi anak ini sangat masif lah, seperti kemarin kalau nggak salah November ini kan bulan imunisasi anak sekolah kalau tidak salah, itu sudah sangat bagus ya. Nah terus kemudian ternyata lah kalau sekarang orang dewasa, perlu tak orang dewasa itu vaksin? Nah, ternyata memang orang dewasa juga butuh vaksin ya. Ini ada beberapa jenis vaksin, nanti saya bahas di belakang ya. Karena apa? Ternyata ada populasi rentan atau yang beresiko terkena infeksi pada orang dewasa. Misalnya orang dewasa dengan komorbid, jadi punya penyakit dasar, jantung, diabetes, hipertensi, gagal ginjal, dengan HIV, dengan kanker ya, usia tua, itu adalah orang-orang yang butuh dilindungi dari penyakit sehingga dibutuhkan vaksin ya. Nah, ini dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam sudah mengeluarkan jadwal imunisasi dewasa.
masih di 2013, tetapi ini masih relevan ya. Jadi masih relevan. Jadi untuk orang dewasa ini, jadi tidak semua yang rekomen ini adalah influenza ya. HPV ini human papillomavirus disarankan untuk mencegah kanker serviks ya, karena kita tahu pada wanita juga angka kanker serviks masih tinggi ya. Vaksin DT masih disarankan ya, hepatitis B, varicella dan meningitis biasanya kita tahu bahwa ini diwajibkan kalau mau umroh atau mau haji, dan juga TT ini biasanya pada calon pengantin ya, biasanya seperti itu. Nah, ini vaksin untuk dewasa dan mungkin sebentar lagi ada vaksin untuk COVID-19. Oke, nah setelah kita tahu tentang vaksin, kita harus tahu juga tentang KIPI. Jadi apa KIPI itu? KIPI ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi karena habis diimunisasi. Ya. Itu termasuk KIPI ya. Dan waktunya ini kurang lebih 1 bulan, jadi bisa up to sampai 1 bulan setelah diimunisasi dan diperkirakan sebagai akibat dari imunisasi ya. Apa saja? Jadi ada beberapa jenis KIPI ya. Nah, ini contohnya biasanya ya kalau reaksi vaksin. Oke. Biasanya reaksi vaksin yang biasa ringan itu kan ya demam ya. Mungkin paling sering demam ini misalnya habis campak gitu ya, atau ya DPT gitu ya, demam. Tapi kalau kita lihat ini sangat ringan biasanya. Nah, ada beberapa jenis KIPI ya. Yang pertama KIPI karena reaksi suntikan ya. Bisa langsung atau tidak langsung. Langsung ini misalnya sakit, bengkak, kemerahan di tempat suntikan. Tetapi ada juga yang tidak langsung. Nggak langsungnya kan berdek ya. Wah, pokoknya cemas gitu kan, pusing, mual ya. Kadang mungkin tidak berhubungan karena injeksinya ya, bahkan mungkin sampai kejang dan pingsan seperti itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita sampaikan sebelum kita memberikan suatu vaksinasi kepada pasien ya. Terus, oke. Nah, ada lagi KIPI ya yang terjadi karena kesalahan program. Apa aja kesalahannya? Misalnya salah tempat ya, salah tempat. BCG itu disuntik subkutan, padahal mestinya dia intramuskular, jadi kurang dalam, maka bisa terjadi abses, bengkak ya, seperti itu. Atau ya ini DPT, DT kurang dalam ya, bisa abses ya. Atau nyuntiknya di bokong. Kita tahu biasanya kita sering vaksin ya di lengan atas ya, kanan kiri ya. Nah, kalau disuntik di bokong ya bisa terjadi nyeri. Kemudian bisa terjadi karena cara membawa vaksinnya yang keliru. Jadi sebagian besar vaksin itu dia tidak tahan panas, sehingga dia harus disimpan di dalam cooler box. Nah, jadi mungkin pada saat ada program untuk vaksinasi massal dan sebagainya, kalau cara penyuntikannya tidak tepat, suhunya, cara transportasinya, jadi biasanya vaksinnya beku, jadi nggak efektif seperti itu. Jadi nggak mangsa, istilahnya nggak bermakna seperti itu ya. Atau mungkin kita mengabaikan indikasi kontra, jadi kita tahu bahwa oh ini punya riwayat alergi misalnya terhadap sesuatu hal atau apa, tapi kita tidak mengindahkan hal itu ya. Kemudian kita injeksi, bisa terjadi nanti reaksi yang berat misalnya seperti itu. Terus juga barangkali tidak steril, alat jarum suntiknya bekas ya, atau nggak sempurna, atau mungkin ngocoknya, mencampurkan vaksinnya itu tidak tidak sempurna ya. Atau satu vaksin, ada vaksin itu yang vial, jadi misalnya isinya 25 cc atau 20 cc ya, itu artinya dipakai untuk beberapa kali injeksi ya. Tetapi kemudian kita simpan, barangkali penyimpanannya tidak tepat. Nah, itu bisa menyebabkan nggak efektif. Atau tadi kalau yang nggak steril ya bisa abses ya, infeksi seperti itu. Atau salah pakai pelarut, ya biasanya vaksinnya jadi nggak nggak bermakna, atau bahkan mungkin ya bisa terjadi efek samping yang lain. Ya. Ada lagi KIPI yang kebetulan, jadi atau koinsidental, biasanya terjadi karena kebetulan ya, dia pas barengan dengan dia diimunisasi ya, tapi orang lain juga mungkin di daerahnya atau di rumahnya juga mengalami gejala yang sama, sehingga kadang vaksin yang disarankan sebagai penyebabnya padahal belum tentu ya. Nah,
Ini ya, jadi reaksi vaksin tadi itu ada ringan, ada berat ya. Kalau ringan itu dalam waktu beberapa jam. Jadi cepat tapi tidak terlalu membahayakan. Paling sering nyeri, kemerahan, gergesi seperti itu. Tetapi ada juga reaksi yang berat dan perlu penanganan cepat ya. Ini tapi bisa menimbulkan kecacatan ya, bisa juga ya. Dan ini kemarin pernah terjadi pada saat vaksinasi DPT untuk dewasa itu. Jadi bahkan ada yang sampai mengganggu ke otot jantung, misalnya seperti itu, yang pasiennya sampai kemudian jadi gagal jantung, harus dirawat di ICU, misalnya seperti itu. Namun ya itu mungkin prosentasenya kecil. Jadi makanya kalau saya misalnya sebelum orang minta vaksin, saya akan review dulu. Jadi bagaimana kondisinya hari ini, punya riwayat sakit apa sebelumnya, kepentingannya seperti apa ya. Jadi artinya kita memastikan bahwa orang yang divaksin ini benar-benar sehat. Oke. Nah kalau ada KIPI gimana? Ya dideteksi, dilaporkan, diinvestigasi, ya dianalisa datanya dan kemudian dievaluasi. Jadi alurnya ini sudah ada ya dengan Permenkes 42. Ini saya rasa rekan-rekan sejawat di Puskesmas, ya di Dinas Kesehatan ini sudah sangat paham tentang hal ini. Nah, sehingga apa yang harus dimasukkan dalam pelaporan KIPI ini, identitasnya, vaksinnya apa, jenisnya, kapan diimunisasi, pabriknya apa, kadaluarsa atau enggak. Nah, itu juga mesti kita lihat ya. Lokasinya kita nyuntiknya benar enggak, tekniknya benar enggak, kronologisnya dan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan ya. Nah, sehingga untuk mencegah terjadinya KIPI, kita harus perhatikan apakah ada kontraindikasi ya pada orang yang akan kita imunisasi. Kemudian lihat, cek vaksin. Kalau vaksinnya ini vaksin hidup, jangan diberikan pada orang yang imunnya jelek. Misalnya pada usia tua, orang dengan kanker, orang dengan gagal ginjal ya. Jangan dikasih vaksin-vaksin yang isinya kuman atau virus yang hidup ya. Karena takutnya malah jadi ibaratnya kita kayak ngasih penyakit seperti itu ya. Kemudian orang tua atau keluarga diajari bagaimana cara menangani reaksi. Jadi saya selalu akan bilang, Pak, Bu, atau kadang pasiennya juga udah nanya gitu, ini nanti panas nggak dok? Saya akan dapat keluhan apa setelah diinjeksi ini? Ya kita sampaikan ya. Kalau perlu kita resepi, biasanya paling sering kan demam ya, kita bawain penurun panas ya. Namun kita harus sampaikan supaya mereka mengenali reaksi anafilaksis atau reaksi shock akibat pemberian vaksin ya. Dan kita nanti harus sesuaikan, kalau memang ringan bisa diatasi dengan obat-obatan, tapi kalau berat harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Nah, sehingga ini beberapa slide terakhir ya. Jadi vaksin itu penting ya, karena di mana-mana kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan jangan khawatir, vaksinasi itu apalagi yang sekarang ya, yang sudah ada sekarang ini, dia aman dan efektif. Bisa mencegah penyakit terutama pada orang dewasa kelompok beresiko ya. Jadi yang punya penyakit kronik, diabetes, jantung, asma, ibu hamil juga, atau orang-orang yang beresiko karena pekerjaannya, misalnya seperti kami tenaga medis ya. Terus juga orang tua ya, ini merupakan komunitas yang rentan ditulari penyakit ya, sehingga orang tua juga perlu untuk mendapatkan vaksinasi. Dan kita harus ingat bahwa setelah divaksinasi mungkin bisa terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, namun itu merupakan hal yang perlu diwaspadai, bukan untuk ditakuti atau menjadi hambatan kita untuk tidak mendapatkan vaksinasi. Jadi demikian mungkin yang bisa saya paparkan. Nah, ini vaksin COVID-19 ini coming soon ya. Apakah kita sudah siap dengan vaksin COVID-19? Mungkin itu nanti webinarnya Bu Hadi selanjutnya kayaknya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syifa. Jadi ini lengkap sekali tentang vaksin. Dan juga sebenarnya ada loh teman-teman dan juga Bapak dan Ibu jawaban-jawaban dari apa yang ditanyakan Bapak dan Ibu. Tapi rasanya kurang afdol gitu ya, kurang afdol dan juga nggak marem gitu bahasa Jawa ini. Kalau misalnya nggak ditanyakan langsung kepada dua narasumber kita. Baiklah. Ini pertanyaan pertama saya akan membacakan untuk Ibu Anis.
dari Haura Hilwatu Fikri. Ya, saya Hilwa Ibu, mohon bertanya kepada Bu Anis terkait penjelasan infodemik. Seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Malang itu sangat luas sekali, dan terus terang saya belum mendatangi seluruh kecamatan di Kabupaten Malang, Bu. Itu kalau itu saya sih ya. Dan tidak semua masyarakat melek literasi digital, khususnya warga yang ada di pedesaan. Apa yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Malang supaya infodemi, hoax, dan misinformasi tidak sampai dipercaya mentah-mentah oleh warga di pedesaan? Oke, terus ini ada pertanyaan juga untuk Dr. Siva sih, apakah vaksin akan efektif diberikan kepada orang yang sudah sakit, Dok? Gitu. Ya, untuk Bu Anis dulu, silakan Bu Anis menjawab. dulu ya, Bu Anis dulu, monggo. Bu Anis, silakan Bu Anis. Ya, ini putus-putus suaranya Bu Anis. Suaranya putus-putus Mbak Ana. Ya, sama putus-putus juga ini suaranya. Masih putus-putus? Sudah oke. Boleh langsung. Pertanyaannya tadi saya nggak bisa menyimak karena putus. Oke, saya ulangin sekali lagi ya Ibu ya. Untuk Ibu Anis, kita tahu bahwa area Kabupaten Malang itu sangat luas dan tidak semua masyarakat melek literasi digital, khususnya warga yang ada di pedesaan. Apa yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Malang supaya infodemi, hoax, dan misinformasi tidak sampai dipercaya mentah-mentah oleh warga di pedesaan? Ya. Monggo, sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang masyarakat kita itu tidak terbagi dari beberapa kalangan dan golongan, istilahnya seperti itu. Jadi ada yang beruntung bisa mengenyam pendidikan dengan sangat baik sehingga dia selalu mendapatkan informasi yang terbaik dengan lingkungan yang baik. Kemudian ada beberapa masyarakat kami yang masih ada di area-area blind spot, istilahnya seperti itu. Yang kebetulan untuk mendapatkan informasi atau melakukan suatu komunikasi masih kesulitan karena sinyal yang tidak ada. Kami memiliki media-media informasi dengan berbagai tipe, ada visual, gambar, dan audio. Nah, ketika itu tidak bisa tersampaikan atau tidak terbaca oleh orang yang memang tidak terbiasa atau gaptek teknologi, bisa mendengarkan semua sosialisasi kami melalui radio yang kami miliki, yaitu Radio Kanjuruhan. Kemudian kami juga memiliki komunitas informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian apabila ingin mengetahui lebih banyak, kami akan mensosialisasikan semua pemahaman kami kepada kepanjangan tangan kami di wilayah, yaitu komunitas informasi masyarakat. Jadi kelompok informasi masyarakat namanya. Itu kim-kim kami ada di wilayah pedesaan. Jadi nanti apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal yang sifatnya penting, bisa melalui kelompok informasi masyarakat yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, Mbak Ana. Iya, kalau untuk gadget, mungkin kalau rata-rata anak muda ya saya rasa pasti bisa. Sedangkan untuk yang tua biasanya diajarin oleh anak-anaknya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bu Anis, untuk yang Kim ini memang setiap desa sudah ada ya, Bu ya? Atau di kecamatan? Ya. Oh, sudah ada memang ya? Di kecamatan sudah ada. Oh, oke. Baik. Baik, begitu. Kontak person dan namanya nanti kelompok-kelompoknya akan kami sebarkan di IG kami yang bisa dihubungi. Oke, baik. Jadi dari 33 kecamatan, terus kemudian desanya kalau di kabupaten ada berapa, Bu? 300 berapa? 178 dan 12 kelurahan, jadi semua 390.
390 ya, ada 390 dan di sana sudah ada komunitas informasi masyarakat. Jadi teman-teman nanti yang ikut webinar ini saya pikir sudah selangkah lebih maju dibandingkan Bapak dan Ibu masyarakat yang lain yang tidak punya akses ke sini. Nah, ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk menginformasikan apa yang kita peroleh dalam webinar ini kepada mereka. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Haura Hilwatu Fikri. Dan ada pertanyaan kedua untuk Dr. Syifa dari Hilwa tadi. Apakah vaksin itu efektif ketika diberikan kepada orang yang memang sudah sakit? Begitu, dokter. Ya. Mohon silakan. Baik. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi namanya vaksin tadi kan udah saya bilang vaksin itu mencegah, ya. Kalau udah sakit berarti mengobati dong namanya. Itu bukan pada tempatnya untuk kita memberikan vaksin seperti itu. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa barangkali maksudnya gini, kalau udah pernah sakit terus udah sembuh, mungkin perlu divaksin nggak barangkali loh ya, pemikiran saya seperti itu. Nah, kalau memang pertanyaannya yang dimaksud kayak gitu, itu berarti tergantung sakitnya apa. Karena begini, tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau orang sudah pernah cacar, campak, itu kekebalannya itu dia seumur hidup. Jadi artinya kan sudah tidak perlu untuk divaksin campak lagi atau cacar lagi seperti itu. Namun kalau untuk yang lain, misalnya gini, saya ambil contoh paling gampang di bagian saya itu hepatitis A, ya. Nah, orang kalau udah pernah sakit hepatitis A itu akan timbul kekebalan di dalam tubuhnya. Namun, sayangnya dia itu kekebalannya ada masa waktunya, hanya sampai sekitar kurang lebih 2 tahun. Sehingga nanti kemudian kalau misalnya dia itu, misalnya dia food handler, jadi misalnya dia kerja di pabrik makanan atau punya apa ya, dia berhubungan dengan makanan lah, biasanya akan dibutuhkan permintaan itu untuk dilakukan vaksinasi hepatitis A, karena hepatitis A itu kan menularnya dia lewat makanan seperti itu. Jadi ada yang misalnya sudah pernah sakit, mungkin punya kekebalan, tapi sesaat harus dilakukan vaksin ulangan. Barangkali mungkin itu maksudnya. Iya, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya pertanyaan masih untuk Dokter Syifa dari Naya Nurul Lipa. Pertanyaannya begini. Berapa usia maksimal orang dewasa untuk melakukan vaksin dan seberapa efektifkah pemberian vaksin pada orang dewasa? Apakah ada kondisi kesehatan tertentu yang harus dipenuhi orang dewasa tersebut sebelum melakukan vaksinasi? Silakan dokter. Ya. Oke, jadi kalau ditanya batasan umur, nggak ada batasan umur, karena bahkan tadi saya sampaikan ya bahwa vaksin ini untuk dewasa ya, itu malah disarankan untuk orang-orang beresiko. Kelompok rentan itu adalah orang dewasa dengan penyakit yang lagi punya penyakit, jadi kayak diabetes, penyakit kronik ya, diabetes, kemudian hipertensi, asma, kemudian gagal ginjal, atau pada orang tua. Nah, orang tua itu malah kan pasti udah umurnya kan 60 tahun ke atas ya, jadi masih boleh, bahkan dianjurkan. Nah, kemudian nyambung seberapa efektif ya, efektivitas itu nggak sama antara satu vaksin dengan yang lain ya. Jadi rata-rata artinya jenis vaksin ya, misalnya kalau vaksin untuk hepatitis A ya, hepatitis A itu bisa sampai hampir 90% misalnya mencegah terhadap infeksi virus hepatitis A. Namun mungkin untuk yang lain misalnya kayak vaksin tifoid seperti itu barangkali apalagi di vaksinnya di Indonesia di daerah endemik mungkin efektivitasnya tidak sampai 90% misalnya seperti itu. Ya, itu terkait dengan efektivitas. Namun apapun pemberian vaksin masih tetap punya nilai protektif dibanding tidak divaksin. Itu efektivitas. Nah, kalau ditanyakan tadi persyaratan kapan kita boleh vaksin atau tidak boleh vaksin. Jadi kalau buat saya yang penting saat kita mau divaksin itu kondisi kita sehat. Jadi sehat itu artinya kita nggak lagi punya penyakit akut. Misalnya kita nggak lagi flu, nggak lagi batuk pilek, nggak lagi demam ya. Artinya kondisi fisiknya itu stabil ya. Baru boleh kita vaksin. Nah, kalau kondisi kita itu imunnya lagi drop ya, misalnya gini, orang dengan kemoterapi, orang dengan HIV, dan kemudian orang dengan yang paling sering itu dengan gagal ginjal atau orang
tua banget yang misalnya punya berbagai macam komorbid penyakit, nah itu kita harus konsultasikan dulu dengan dokternya ya, dan kita pilih vaksin mana yang mau kita berikan. Kita akan kasih pertimbangan apakah pemberian vaksin ini lebih banyak manfaatnya atau banyak efek sampingnya misalnya seperti itu. Gitu mungkin Bu Hana. Iya, baik. Terima kasih Dr. Siva. Ini berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Eko Bisono dari BK dari Singosari. Maaf dokter, ini tadi pertanyaan begini. Apakah pemberian vaksin khususnya vaksin COVID-19 untuk orang tua saya yang berumur 85 tahun dan saat ini masih menjalani HD di rumah sakit Lafalet berpengaruh? Apakah ada dampak terhadap pasien HD? Iya. Ya. Jadi gini Pak, kalau ngomongin vaksin COVID sampai sekarang tadi kan ini masih kita wait and see. Jadi kita mesti ngelihat dulu efektivitasnya, apalagi ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan tahapan uji coba vaksin itu untuk vaksin COVID-19 ini populasi yang diuji cobakan ini range usianya itu 18 sampai 59 Pak. Jadi dia belum diuji coba untuk orang tua. Apalagi tadi kalau orang tuanya Bapak adalah umurnya 85 ya. Artinya kalau menanyakan efektivitas vaksin COVID, jadi mungkin sebaiknya ditunda dulu ya. Karena kita belum tahu, bahkan pada orang yang dengan range usia seperti itu, kita juga masih melihat dulu terkait dengan efek sampingnya. Mungkin begitu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya saya menuju ke Ibu Anis. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Nani Siahaan. Yang terhormat Ibu Anis, ada banyak berita yang beredar di masyarakat. Jadi ini sepertinya ini menjadi hoax dan juga misinformasi nih kalau saya baca lanjutannya. Bahwa ada beberapa rumah sakit yang merekayasa pasien yang meninggal karena COVID hanya untuk mendapatkan dana atau uang dari pemerintah. Bagaimana pendapat Ibu selaku unsur pemerintah menjelaskan hal tersebut? Jikalau hal tersebut benar adanya, kemana masyarakat dapat mengadukan hal itu? Terima kasih. Ini kemarin rasanya juga sudah kita bahas sih gitu ya, tapi nggak apa-apa Bu Anis, karena ini namanya berita-berita bohong yang beredar, misinformasi yang beredar itu kita memang harus kampanye terus-menerus gitu, nggak boleh lengah, nggak boleh berhenti. Silakan Bu Anis. Jadi kalau untuk ketersediaan TT, kami memiliki web Satgas COVID Malang Cup Go ID. Jadi silakan di sana bisa dilihat dan karena dia update setiap hari. Jadi akan kelihatan di sana di web kami ketersediaan TT di masing-masing rumah sakit rujukan yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Dr. Siva ini adalah teman saya di Satgas ya Bu. Kita sering rapat bersama. Iya. Jadi di sana sudah ada ketersediaan TT. Kalau dirasa penuh, mungkin data di sana memang penuh atau nanti Ibu Siva yang bisa menyampaikan penuh atau tidaknya pasien yang sudah ada di sana. Untuk berita yang menyatakan bahwa pasien yang awalnya tidak COVID kemudian di-COVID-kan atau dikuburkan secara COVID, itu juga nanti bisa disampaikan oleh Dr. Siva bahwa tidak ada untungnya bagi kami pemerintah memberi atau meng-COVID-kan orang, istilahnya seperti itu, karena kami harus terus berhati-hati dengan virus yang ada ini yang sangat berbahaya. Semua harus dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh masing-masing rumah sakit. Itu yang untuk informasi tentang adanya berita itu. Kemudian untuk yang lain, apa ya Mbak Ana tadi ya pertanyaannya yang ketiga? Sebentar Bu, lebih banyak ke situ sih Bu gitu, lebih banyak ke kalau misalnya kalau misalnya ada hal tersebut masyarakat itu mengadukannya kemana gitu. Kami punya surat layanan namanya surat warga, bisa dibuka melalui gadget masing-masing, karena bisa di sana disampaikan apa yang menjadi keluhan kami. Karena sesungguhnya surat warga itu kami sediakan, kanal itu kami sediakan
sebagai bentuk pelayanan kami. Jadi dari situlah kami akan mengetahui seberapa bagus kinerja kami kepada masyarakat. Jadi bisa disampaikan melalui kanal yang ada. Nanti kami akan tindak lanjuti sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Jadi ketika itu menyangkut tentang kesehatan, nanti kami bisa ngelingkan dengan unit kerja yang bersangkutan. Itu Mbak Ana. Surat warga Malangkap ID kalau nggak salah, ya. Nanti bisa dibuka di sana. Ya, baik. Terima kasih, Terima Bu kasih. Anis. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh Dr. Siva. Silakan, Dok. Ya, tadi kalau dibilang, ya saya udah sering sih mendengar bahwa orang sekarang tuh malah malas ke rumah sakit, katanya kalau ke rumah sakit di-COVID-kan, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal itu memang kita harus menyampaikan realitanya ini memang sekarang musim pandemi gitu ya, dan angkanya memang ada, dan karena pandemi ini berbahaya, tadi kan kita sudah disampaikan ya, walaupun dia bisa angka kesembuhannya bisa 90%, tapi kan tetap mematikan. Nah, sehingga makanya karena lagi musim pandemi, ya kita harus mikirkan yang jelek-jelek dulu. Kalau memang itu bukan COVID ya sudah alhamdulillah, tetapi di awal kita sebagai tenaga medis itu memang diwajibkan untuk melihat dulu apakah ada ke arah COVID. Kenapa? Karena kalau kita abai ya, misalnya kita anggap oh ini bukan COVID, terus kemudian kita opnamenkan di ruang rawat biasa. Dan kemudian ternyata 1-2 hari ternyata teridentifikasi pasiennya COVID. Lah bayangkan, kita tahu COVID itu sangat mudah menular. Nah, berapa banyak orang yang akan tertular kalau kita tidak melakukan screening dari awal. Jadi mohon itu yang dipahami oleh masyarakat. Bukan kita meng-COVID-kan, tetapi di era pandemi ini kita wajib untuk berpikir segala sesuatu keluhan pasien, tapi ya nggak semuanya ya. Misalnya sakit udunan terus COVID, ya enggak lah, nggak seperti itu. Ya pasti ya kalau ada keluhannya yang mengarah ke situ, batuk, sesak, demam, mendadak, ya apalagi kalau diperiksa saturasi udah saturasinya di bawah 90, ya kita mesti arahnya berpikir ke situ seperti itu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya, barangkali ya itu alasannya memang begitu, bukan kita meng-COVID-kan, tetapi karena di era pandemi kita wajib untuk mengidentifikasi supaya tidak sampai pasien ini jatuh dalam kondisi yang berat seperti itu. Iya, jadi tidak ada sebenarnya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, dokter maupun rumah sakit yang meng-COVID-kan pasien. Ya, kalaupun misalnya mungkin kalau ada yang meng-COVID-kan berarti lapor ke Bu Anis berarti lewat kanal mana gitu. Tetapi mohon maaf ya, harus dengan bukti yang valid. Saya sering kok mendengar itu beredar di WA grup, katanya di mana, kadang itu share info dari mana, kemudian disebar luaskan. Makanya saya sangat setuju tadi itu. Jadi sebelum nge-share ya, kita harus ini dulu ya. Saring dulu sebelum nge-share ya. Dan saya punya itu satu slide itu. Kalau ada seperti itu dicek, bisa diadukan ya Bu ya, seperti itu. Iya, jadi supaya begini ya dokter ya, dan juga Bu Anis, supaya masyarakat itu nggak gampang katanya, ini kata temanku, teman yang mana, nah, gitu. Iya, kasusnya di mana, betul. gitu. Itu temanku lah, temennya yang mana ini belum jelas juga gitu. Temennya katanya siapa, Iya, temennya temen gitu ya. Nah. Temennya punya temen, jadi panjang gitu seperti itu Mbak ya. Yang wajahnya saja mungkin dia juga nggak ngerti itu siapa itu yang mengirimkan pertama. Ya, jadi cuman gini, mungkin yang saya sampaikan bahwa kami tidak menutup kemungkinan barangkali memang ada oknum. Ya, itu kan wajar tuh di dalam semua profesi lah ya, saya kira seperti itu. Namun ya kita harus membedakan, ya jangan terus dikebiah uyah, istilahnya seperti itu. Jadi kita harus berpikir lebih istilahnya lebih realistis dan juga mikirnya agak pinter dikit. Jadi ada segala suatu informasi kita mesti saring dulu gitu, tidak langsung di-share. Iya. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Umayyah. Pertanyaannya sedikit menggelitik, makanya saya sampaikan.
Mohon izin bertanya, kita tahu bahwa peranan vaksin sangat penting buat ketahanan tubuh kita. Sehingga dari kecil kita sudah harus melakukan vaksin yang bermacam-macam. Bahkan untuk saat ini lagi gencar-gencarnya virus yang lagi viral sekarang, tentu jelas memerlukan vaksin juga. Bahkan mau keluar negeri, mau naik haji aja juga perlu divaksin. Mau menikah pun juga harus divaksin. Yang jadi pertanyaan saya, apa alasannya kenapa mau menikah saja perlu divaksin? Terima kasih pencerahannya Dokter Siva. Nah, iya, ini tim Mungkin saya tadi, langsung tepuk tangan karena belum pada menikah iya. ini gitu. Jadi penasaran kenapa kok harus divaksin sebelum menikah. Ya. Silakan Dok. Tadi mungkin Mbaknya telat ikut presentasi saya karena tadi salah satu udah saya sampaikan bahwa dari sekian banyak vaksin dewasa itu ya, ada yang vaksin khusus tadi mau pergi haji itu ya, pakai vaksin meningitis dan seperti itu, dan memang ada vaksin yang untuk yang mau menikah ya, calon pengantin, yaitu vaksin TT. Kenapa? Ya lihat isinya, itu kan vaksin tetanus toksoid ya. Vaksin tetanus toksoid itu kenapa diberikan pada ibunya? Supaya mencegah janinnya nanti tidak sampai terjadi kelainan atau cacat kongenital ya, cacat bawaan. Kenapa? Karena virus tetanus dan toksoid virus tetanus itu ya kalau mengenai pada janin bayi itu anaknya pertama mungkin belum sampai lahir sudah terjadi abortus ya, seperti itu, keguguran lah bahasa awamnya ya, seperti itu bisa menjadi seperti itu. Jadi ini pencegahan, namanya kita ini memang kan bukan asal menyarankan adanya vaksin TT pada pasangan usia subur atau yang mau menikah, itu kan bukan asal, tapi kan memang karena atas dasar rekomendasi, dan rekomendasi itu berdasarkan penelitian-penelitian selanjutnya. Tujuannya apa? Kembali lagi tadi, tujuan vaksinasi kan supaya masyarakatnya itu terhindar dari penyakit, dan tujuan gedenya adalah mencapai derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang baik. Nah, kalau tadi pada yang mau menikah ya sebetulnya melindungi supaya calon jabang bayinya itu loh nanti selama proses kehamilan, proses pembuahan ya sampai nanti kelahirannya tidak ada penyakit-penyakit yang menyebabkan cacat bawaan seperti itu. Iya, gitu, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Siva. Ya, selanjutnya ini saya menuju ke Bu Anis. Pertanyaan dari Nafisah. Izin bertanya kepada Ibu Anis, bagaimana cara pemerintah dan kami sebagai masyarakat agar terhindar dari oknum-oknum yang mungkin akan memalsukan vaksin? Apa yang dapat membedakan antara vaksin yang asli atau sudah resmi dan yang tidak? Karena kan oknum seperti itu akan melakukan berbagai macam cara untuk meraup untung yang lebih banyak. Ini nanti mungkin selain Ibu Anis, saya juga minta tambahan dari Dokter Siva gitu, karena ada pertanyaan bagaimana sih ini untuk vaksin asli dan yang sudah resmi. Monggo silakan Bu Anis. Terima kasih. Jadi tugas kami nanti ada namanya ada tim pelaksana vaksinasi di daerah. Jadi nanti proses untuk distribusi vaksinnya ada kontrolnya di Dinas Kesehatan. Jadi nanti sudah tersaring dengan sendirinya di sana mana vaksin yang menurut mereka sudah dalam kategori resmi, dan itu semua kita tidak bisa mendeteksi yang vaksin yang dilakukan mandiri ya, karena kalau yang sifatnya mandiri itu sudah ranahnya pengadaannya ada di unit kerja atau rumah sakit yang memang melakukan pengadaan sendiri. Kalau kami dari pemerintah itu mendapatkan vaksin itu semuanya yang pengadaannya ada di kontrolnya di Kementerian Kesehatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Karena kami baru mengikuti webinar dengan Bapak Presiden dan kami harus membentuk namanya tim pelaksana vaksinasi di daerah. Itu semua kontrolnya ada di sana nanti. Saya kurang jelas kalau harus menginformasikan mana vaksin yang
asli atau yang tidak, saya kurang paham untuk itu, Mbak Ana. Iya, Untuk baik. yang ya. Ya, khusus untuk Kalau yang yang tadi yang asli maupun yang tidak, mungkin langsung saya memberikan kesempatan kepada Dokter Syifa untuk melengkapi jawaban. Silakan, Dokter. Ya, Mbak Ana. Jadi ini secara umum mungkin ya. Jadi secara umum tadi sudah disampaikan sama Bu Anis ya, kita kalau mau vaksin pada tempat layanan kesehatan yang memang resmi. Jadi misalnya kita vaksin di puskesmas atau di dinas kesehatan atau di rumah sakit pemerintah atau mungkin bisa di rumah sakit swasta tapi yang kita tahu kredibilitasnya, misalnya seperti itu. Namun memang tetap kalau di non pemerintah ya kadang memang pengadaan kita tidak tahu. Namun barangkali kita bisa lebih smart sedikit kalau biasanya kita sebelum divaksin itu kita lihat dulu, lihat ED-nya ya, expired-nya lah ya. Kemudian boleh kok itu lihat tampilannya dan sebagainya. Mungkin seperti itu kalau untuk mengetahui. Jadi seperti kita tidak hanya vaksin ya, secara umumnya obat ya. Kadang kita nggak tahu obat itu obat beneran apa obat palsu misalnya seperti itu ya. Jadi mesti apa namanya ya mesti pandai-pandai tapi paling gampangnya adalah kita kalau mau melakukan vaksinasi ya di tempat pelayanan kesehatan resmi lah misalnya seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Dokter Syifa. Jadi benar-benar memang kita harus melakukannya di tempat yang resmi. Kalaupun misalnya nanti kita melakukan antisipasi dari sekarang Bapak dan Ibu, kalau ada yang menawari misalnya kan menawari untuk vaksin gitu ya mandiri, terus biayanya ini murah gitu, buy one get one misalnya. Ya, betul. Kadang biasanya yang murah itu yang meragukan. Gitu. Jangan langsung dipercaya begitu ya dokter ya, apalagi kalau itu door to door, buy one get one, atau nanti bayarnya cuma berapa tapi seluruh keluarga bisa divaksin gitu ya dok ya. Ini yang harus diwaspadai ya dok ya. Ya betul. Kadang orang bisa aja dia bawa license ya, dia kayak bawa sertifikat, tapi ya sekarang semua bisa dipalsu kan, bisa juga seperti itu. Jadi lebih baik Anda melakukan di ya pokoknya ya di dokter yang resmi ya, atau tadi itu di instansi kesehatan yang memang mungkin milik pemerintah atau yang sudah terpercaya lah istilahnya. Okay? Iya, baik. Terima kasih dokter. Ya, jadi begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya menuju ke Muhammad Dovi Perdana. Ini pertanyaan kepada Dokter Syifa. Apakah dapat terjadi malpraktek dalam vaksinasi di masyarakat? Vaskes apa saja yang dapat melayani vaksin ini? Kemudian untuk wilayah 3T di mana Vaskes dan Yankes masih belum memadai, seperti apa teknis vaksinasi di wilayah daerah pelosok dan terpencil? Mohon uraiannya dokter, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya agak kurang jelas maksudnya malpraktek itu apa. Karena kalau malpraktek itu kan artinya kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sementara kalau vaksinasi seperti tadi saya sampaikan kan, biasanya vaksinasi itu jelas ada indikasinya. Misalnya seperti itu, orang mau vaksin. Apalagi kalau vaksinasi dewasa. Biasanya itu malah by request. Saya sering itu misalnya mahasiswa dulu ya mau dapat beasiswa ke luar negeri, dia mesti vaksin ini apa-apa dulu gitu ya. Kadang mereka datang ke kita. Nah, sehingga kalau malpraktek saya kurang paham. Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah KIPI tadi yang saya sampaikan, bahwa mungkin setelah divaksin terjadi sesuatu gitu ya. Nah, itu mungkin yang dimaksud bukan malpraktek, Mas Dovi, tapi mungkin itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu kita mesti klarifikasi dulu. Nah, kemudian terkait siapa yang berhak melakukan vaksinasi, sebetulnya vaksinasi ini kompetensinya dokter umum pun boleh melakukan vaksinasi. Namun ya biasanya vaksinasi ini dilakukan di instansi pelayanan kesehatan pemerintah yang resmi. Nah, kalau tadi nyambung ke daerah terpencil, ya pasti nanti kalau saat daerah terpencil nggak mungkin ada dokter spesialis gitu kan ya. Jadi mungkin akan dihandle oleh puskesmas ya. Entah itu puskesmas pembantu atau apa, biasanya seperti itu. Nah, namun kalau ditanyakannya tadi kalau kayaknya arah-arahnya
menuju ke vaksin COVID memang kita belum tahu karena alur distribusinya juga saya kira sampai sekarang juga masih belum jelas. Yang kita tahu hanya di awal-awal ini ada masyarakat yang istilahnya kelompok yang diutamakan ya untuk mendapatkan vaksin. Mungkin itu bisa membantu. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Gitu. Jadi memang kadang masyarakat ini karena apa ya, too much information gitu ya, Dok ya. Jadi kadang itu kemudian menyaringnya, aduh ini mana ini ya, aku ikutin yang mana gitu ya. Yang ini ngomongnya betul. A, yang ini ngomongnya B gitu. Semuanya mengklaim bahwa itu kemudian menjadi benar. Terus kemudian malah bikin bingung. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengikuti misalnya berita-berita dari sumber berita yang terpercaya, begitu juga dengan media sosial. Ikuti juga akun media sosial yang Bapak dan Ibu bisa percaya di sana. Misalnya kalau di sini otomatis di Diskominfo pasti ada informasi-informasi. Yang itu informasinya seperti yang Ibu Ani sampaikan tadi, ada lembaga-lembaga dinas terkait juga yang berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi kepada Diskominfo untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Begitu ya Bu Andis ya. Jadi selama ini kan kalau di dalam Satgas COVID, Diskominfo ini menjadi juru bicaranya kan ya. Bukan pelaksana teknis, misalnya tadi distribusi vaksinnya bukan dilakukan oleh Diskominfo, tapi Diskominfo menjadi juru bicara informasi apa yang diberikan oleh Dinas Kesehatan misalnya. Gitu ya Bu ya. Betul. Nah, selama ini Bu, kalau ini pertanyaan ini dari saya nih Bu, gitu. Sebagai juru bicara ini kan juga banyak sekali informasi yang harus Bu Anis dan juga teman-teman Diskominfo saring dan juga sampaikan gitu. Apalagi selama masa pandemi ini, hampir setiap hari itu ada update apakah ada positif, terus kemudian yang sembuh berapa, terus kemudian misalnya apakah ada tambahan pasien yang meninggal dan sebagainya. Nah, itu bagaimana untuk memanajemeni waktu, terus kemudian juga supaya informasi bisa tersampaikan secara cepat kepada masyarakat. Jadi ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi untuk keadaan pandemi ini kami memiliki posko COVID-19 dan kami memiliki media komunikasi Satgas COVID-19 Malangkap.go.id yang di dalam sana sudah ada semua informasi terkait pasien, terkait TT atau tempat tidur ya, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan. Kemudian bansosnya juga ada di sana, bisa dicek di Satgas kami. Peminatnya untuk saat ini yang sudah mengikuti itu berkisar antara 300.000 ya. Jadi yang mengakses dari web kami itu segitu. Ada statistiknya juga di sana. Jadi di sana sudah kami sediakan segala hal yang terkait dengan COVID ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ana. Iya, baik. Terima kasih Bu Anis. Selanjutnya saya akan membacakan lagi pertanyaan dari para peserta pada pagi hari ini. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dodi Prasetyanto. Kepada Dr. Syifa, untuk rencana vaksinasi COVID-19, melihat situs Sekretariat Kabinet RI bahwa prioritas vaksinasi tidak ditujukan untuk lansia atau 55 tahun ke atas. Apakah pertimbangan bahwa lansia tidak diprioritaskan vaksinasi COVID-19? Mengapa? Kemudian kepada Bu Aniswati, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk memahami pentingnya vaksinasi? Seberapa penting peran relawan TIK ini mungkin yang dimaksud apa ya? Apakah Kim tadi ya sebagai agen informasi terkait penyebaran informasi positif yang berhubungan dengan vaksinasi? Ya, mungkin saya langsung berikan kepada Dr. Syifa terlebih dahulu. Silakan Dokter. Iya Mas. Jadi tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa kenapa lansia itu nggak disarankan karena tadi kita tahu bahwa vaksin COVID ini masih dalam trial. Nah, pada saat masa trial ini
populasi yang diuji coba itu hanya usia sekitar 18 sampai 59 tahun. Jadi makanya tidak direkomend untuk anak dan untuk orang tua. Jadi belum. Kenapa? Karena yang populasi pasti ini aja kita masih harus pantau efeknya, sehingga makanya kenapa tidak disarankan untuk khusus untuk COVID-19 ini belum direkomendasikan untuk orang tua. Jadi jawabannya seperti itu. Iya, baik, terima kasih Dr. Syifa. Terus kemudian kepada Ibu Anis, masih dari pertanyaan Pak Dodi tadi. Berapa peran relawan ya, pertanyaannya ya. Iya. Jadi kalau untuk distribusi bansos, kemarin untuk masa pandemi seperti ini, tenaga kami yang terlalu sedikit itu kami memerlukan banyak relawan untuk distribusi bansos. Kemudian untuk nanti dalam distribusi vaksin ini juga Dinas Kesehatan pasti akan meningkatkan kapasitas SDM vaksinator namanya, karena kemarin dalam arahan Menteri Kesehatan seperti itu. Jadi pasti mungkin tenaga nakes yang sudah ditunjuk ya, seperti relawan-relawan medis yang kemarin yang harus tenaga medis yang kewalahan atas banyaknya pasien suspek itu. Nah, itu mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi-informasi lanjutannya, kami nanti bisa meng-sharekan atau informasi-informasi misalkan memang ada recruitment atau apapun bisa kami sampaikan kemudian Pak. Karena vaksin dan vaksinasi ini sendiri masih dalam dalam proses tahap uji klinis ketiga kalau nggak salah. Jadi kami belum tahu model barangnya atau jumlah barangnya yang akan didistribusikan. Itu Mbak Hana. Baik, terima kasih Bu Anis. Ya, baik Bapak dan Ibu, sebenarnya posisi kita itu berada di posisi yang sama. Kita masih menunggu ya, kita masih menunggu update tentang vaksin tersebut, tahapannya bagaimana gitu. Nah, kita tunggu itu dan informasinya pasti ada di media massa mainstream. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat yang paling yang bisa saya percaya ini di mana nih kira-kira gitu. Coba baca di media massa mainstream, terus kemudian juga tadi di akun-akun pemerintah ya. Akun-akun pemerintah itu benar-benar harus dilihatin. Apakah itu beneran akun pemerintah atau jangan-jangan cloningan. Jadi kayak misalnya begini loh, mungkin ada akun KPC Pen misalnya, tiba-tiba ada akun cloningan KPC Pen underscore, atau misalnya KPC underscore pen. Nah, orang kan terlihat itu seakan-akan itu adalah akun yang sama yang dimiliki oleh pemerintah, tapi bukan. Nah, kita yang harus jeli melihat hal-hal seperti itu Bapak dan Ibu, melihat media sosial. Termasuk juga untuk media-media yang seakan-akan dia mengkloning nama media yang mainstream atau media resmi yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Misalnya, saya kasih contoh, kita kalau di Malang ini kita mengenal dengan misalnya Jawa Pos gitu ya. Ada jawapos.com, oke, itu adalah yang resmi misalnya. Tapi kemudian ada Jawa Pos underscore, ada underscore-nya kemudian ditulisnya .com. Nah, padahal itu adalah akun yang sengaja pengen membuat atau menginformasikan berita-berita yang hoax tadi. Tapi orang keburu percaya, oh ini loh, di media mainstream aja ada. Atau misalnya ada detik.com, tapi kemudian ditulisnya detik.co.id atau detik. Apa lagi lah gitu. Yang kita, atau detik I-nya ada 2. Mata kita itu sudah bisa membaca itu sebagai detik, padahal bukan detik yang asli. Jadi kita yang harus benar-benar bisa melihat, menyaring juga source atau sumber dari manakah kita mendapatkan informasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, di chat room itu sudah ada link untuk mendapatkan sertifikat. Di sana sudah ada, monggo silahkan ditulis sesuai dengan nama panjenengan, berarti nama di KTP, nama di ijazah, karena itu nanti sertifikatnya langsung diunduh di sana. Ya, jadi tadi ada yang nanya presensinya sudah ada atau belum? Nah, ini sudah ada, jadi sudah bisa Bapak dan Ibu isi, terus kemudian nanti langsung unduh, gitu ya. Nah, ini karena peserta kita ini macam-macam usianya, ada biasanya kalau tim saya ini
membantu untuk menuliskan gitu. Karena yang usia sudah 50-an tahun ke atas, aduh piye caranya ya untuk mengunduh sertifikatnya. Monggo silahkan bisa ngechat narahubung, ada Fai dan juga ada Ayun, bisa di-chat di sana. Baik, selanjutnya saya masih akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah, ini tinggal pertanyaan tersisa-sisa gitu ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah, ini pertanyaan dari Habibullah. Selamat pagi kepada Dr. Syifa. Apakah efektif, Dok? Kita sering mencuci tangan dan juga untuk meminimalisir penularan COVID-19. Tapi bagaimana jika kita bekerja di ruang tertutup dengan banyaknya orang? Nah, bagaimana solusinya? Walaupun orang-orang tersebut memakai masker, apakah bisa menjamin keamanan? Terima kasih. Monggo silakan, dokter. Ya Mas, jadi kita ketahui bahwa kan untuk COVID-19 ini memang pencegahannya 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Mencuci tangan ya dengan sabun aja itu efektif untuk mencegah. Paling enggak, maksudnya Mas nggak perlu sering-sering banget, tapi paling tidak misalnya setelah memegang sesuatu kontak atau sebelum tangannya kontak dengan daerah wajah ya, daerah muka seperti itu bisa dilakukan. Nah yang kedua, kalau memang terpaksa memang harus bekerja di tempat tertutup dan dengan mungkin ventilasinya kurang bagus ya, sebetulnya walaupun memakai masker resiko penularan masih tetap bisa. Apalagi kan kita kalau masker itu kita mesti lihat jenisnya ya. Masker kain ya masih efektif, tetapi kan tetap masih bisa tembus gitu kan ya. Interaksinya tetap harus dilihat, Mas. Tapi ada beberapa tips dan trik. Jadi misalnya kalau terpaksa di ruang tertutup, sediakan exhaust. Jadi untuk yang menyedot virus, saya kira udah ada banyak lah itu ya. Untuk ya banyak dijual lah. Setidaknya itu air purifier dan sebagainya itu lumayan bisa membantu sirkulasi, misalnya seperti itu. Nah kemudian kalau bisa diusahakan intensitas waktu ya. Kan sekarang ada juga protokol ventilasi durasi jarak. Jadi durasi waktunya bekerja di tempat tertutup itu kalau bisa jangan terlalu full, apalagi misalnya lebih dari 4 atau 6 jam. Mungkin kita sesekali bisa keluar dulu ya supaya tidak terlalu ketat. Misalnya di suatu pabrik barangkali ya, kerja di pabrik jaraknya nggak bisa distancing, deket-deketan, yaitu tadi pasang air purifier, tetap pakai masker ya, misalnya sering kontak atau cuci tangan. Dan yang paling penting itu sebetulnya jangan lakukan aktivitas misalnya kayak makan bersama gitu kan. Namanya makan kan pasti lepas masker misalnya seperti itu ya, atau kalau ini bapak-bapak ngerokok bersama gitu misalnya seperti itu kan kalau kontak kan masih memungkinkan untuk resiko transmisi, barangkali seperti itu Mbak. Iya baik, terima kasih dokter. Iya, ini banyak memang kadang pertanyaan-pertanyaan sepele seperti ini gitu, tapi juga berefek banget gitu dok. Jadi kayak misalnya penting banget gitu, yang karena itu sebelumnya menjadi habit kebiasaan yang kita lakukan gitu ya, bekerja seperti biasa pada normalnya. Tapi kemudian karena sekarang ini sedang pandemi, jadi harus ada adaptasi. Nah, kalau misalnya begini dok, ini yang sering kali juga kami lakukan kampanye kepada masyarakat. Kayak misalnya belanja atau makan di luar. Tadi kan dokter menyampaikan jangan makan-makan bersama gitu, karena pas lagi kita makan kan kita semuanya pasti bawa masker kan ya gitu. Jadi iya, betul. Kemungkinan untuk droplet itu terbang atau pindah gitu dari mungkin ada di situ ada suspek atau positif COVID itu sangat besar sekali gitu. Mungkin dokter bisa memberikan informasi kepada para peserta di sini ketika mereka ingin belanja makanan di warung atau di rumah makan, di restoran, itu harus dilihat apa sih? Oh ya, restoran ini aman loh, bahwa mereka sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi opsi pertama kalau bisa nggak makan di luar, itu kalau bisa ya udahlah GoFood aja misalnya. Tapi kalau memang kepingin maka kita pilih restoran yang ada outdoor-nya. Jadi saya punya cerita mungkin beberapa waktu yang lalu di awal-awal pandemi itu saat sudah new normal,
saya tuh kan hobinya ngopi gitu ya. Jadi pada saat itu saya kepengen ngopi, tapi adalah di salah satu ini tempat yang biasanya saya ini datang ke sana. Nah, namun lucunya pada saat itu saya memilih ke sana karena wah ini terasnya yang outdoornya tuh kosong gitu kan. Saya pikir oh oke lah aman. Nah, tapi ternyata lucunya kebijakan dari owner itu adalah mengumpulkan orang-orangnya di dalam. Jadi yang di luar itu malah ditutup seperti itu. Ya, karena mereka membatasi pada saat awal-awal itu kan mungkin banyak pengurangan pekerja dan sebagainya. Jadi mereka fokus di dalam. Sementara di dalam itu close ya. Ya tadi kan pasti kalau kita makan pasti kita lepas masker. Ya walaupun mungkin ada jendela tapi kan tidak maksimal, tidak seperti di outdoor. Nah, sehingga kalau memang harus keluar ya, makan di luar ya pertama itu tadi kalau bisa cari restoran yang maksudnya outdoor atau paling tidak ventilasinya bagus, bukan yang tertutup ya. Terus yang kedua, hindari sebetulnya AC. Kalau sekarang itu kalau dulu kita nyari ruang ber-AC ya, kalau sekarang kita harus menghindari ruang ber-AC. Karena apa? Virusnya itu nanti bisa nempel di sirkulasi itu. Jadi kesedot di AC kemudian dikeluarkan lagi ya bisa menularkan, istilahnya orang Jawa bilangnya mulek aja di situ seperti itu. Ya, kan kita tidak tahu apakah terjadi pembersihan dari AC-nya itu berkala atau tidak ya. Terus ya kalau terpaksa keluar ya nanti mungkin dengan orang lain yang makan di tempat itu kita cari di berjarak lah ya. Kalau kita dengan keluarga kita mungkin ya harapannya kita sudah tahu ya, kecuali kita dengan orang luar. Terus jangan lama-lama gitu. Ya jadi durasi itu juga penting seperti itu. Kalau saya rasa ya kadang semua orang sekarang sudah mau masuk udah ada tempat bak cuci tangan dan sebagainya, itu kan sudah lazim lah. Namun pada saat kita berinteraksi di sana itu yang perlu diperhatikan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Siva. Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus kepada dua pembicara keren kita pada hari ini. Aplausnya begini, karena tidak terdengar. Baik. Pakai emo bisa tuh Mbak. Di situ kan ada standing reaction biasanya ada tuh. Iya, benar. Nah, ini sebelum saya menutup untuk webinar kali ini, karena nanti masih ada hadiah yang akan kita berikan kepada penanya dan juga kepada peserta yang beruntung. Sebelum itu saya ingin memberikan kesempatan kepada dua pembicara kita ini untuk memberikan closing statement. Ya, tidak perlu panjang-panjang, maksimal 1 menit saja. Kepada Ibu Anis, saya memberikan kesempatan pertama. Silakan Bu Anis. Kalau dalam tugas Kominfo adalah memotivasi, maka closing statement saya jangan kendor berpakai masker gitu. Itu Mbak Ana mungkin, atau disiplin protokol kesehatan agar yang harus kita pasang di setiap upload foto di konten media manapun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis. Iya, pokoknya jangan kendor ya, jangan kendor. Pakai masker terus pas lagi keluar dari rumah. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Dr. Syifa. Silakan Dokter. Ya, baik Mbak Hana. Jadi kepada pemirsa sekalian yang ikut Zoom pada siang hari ini, kita tahu pandemi ini mungkin belum akan segera berakhir dalam waktu dekat ya. Nah, sementara vaksin yang mungkin bisa menjadi solusi dari COVID-19 ini masih juga perlu kita lihat, perlu diuji coba, masih perlu kita nantikan. Maka menurut saya vaksin yang paling ideal adalah disiplin dengan protokol kesehatan. Hanya 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak ya. Itu saja cukup ya, mudah, murah, hanya tinggal butuh istiqomah dari semuanya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Hanya butuh istiqomah ini ya. Benar-benar butuh istiqomah ini dan juga disiplin tadi. Istiqomah ini menjadi disiplin gitu. Ya. Bapak dan Ibu semuanya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Syifa. Dan selanjutnya teman-teman dari KPCPEN yang ada di pusat, mungkin kita awali dulu dengan memutar Wheels of Name supaya nanti tidak terjadi double pemenang ya. Jadi habis kita putar untuk Wheels of Name-nya mendapatkan 5 pemenang, kemudian nanti akan saya umumkan 5 penanya terbaik yang bisa mendapatkan pulsa pada siang hari ini. Nah, saya juga meminta tolong nanti pemutaran untuk Wheels of Name
yang kedua menunggu saya membacakan siapakah yang namanya yang muncul di Wheel of Name. Karena ada delay, jadi mungkin kalau pas lagi di sana sudah muncul namanya, tapi karena ada delay ke kami, jadi biasanya butuh waktu beberapa detik. Ya, oke, Bapak dan Ibu, ini dia siapa yang akan beruntung. Ya, oke. Selamat kepada Bapak Eko Bisono Kusbirwanto. Iya, saya ingat ini Pak Eko ini yang tadi orang tuanya 85 tahun tadi ya Pak ya. Monggo. Oke, silakan next. Iya, selamat kepada Hayat Muhammad Lutfi. Mendapatkan pulsa 100.000. Oke, boleh next. Iya, selamat kepada Muhammad Firas. Ya, boleh next. Iya, selamat kepada Zulkifli Abdullah. Yang ada di nama samping kanan kirinya deg-degan, aduh kok bukan saya gitu ya. Oke, next, ini yang terakhir. Iya, selamat kepada Aristian Damanik. Ya, Bapak dan Ibu, kita sudah mendapatkan 5 peserta yang beruntung untuk memperoleh pulsa 100.000 masing-masing. Kemudian untuk 5 penanya, saya akan membacakan ini dia yang berhak mendapatkan pulsa 100.000. Mohon nanti memberikan chat nomor HP yang akan kita kirimi pulsa kepada narahubung di dalam flyer di sana, dan juga jangan lupa untuk menyertakan foto kartu tanda pengenal supaya kami memang benar-benar yakin Bapak dan Ibu yang memang benar mendapatkan pulsa tersebut. Untuk penanya saya bacakan, yaitu atas nama Haura Hilwatu Fikri, kemudian atas nama Naya Nurulita, lalu atas nama Umayyah, kemudian Muhammad Doni Dovi Perdana, dan atas nama Dodi Prasetyanto. Saya ulangi sekali lagi untuk 5 penanya: Haura Hilwatu Fikri, Naya Nurulita, Umayyah, Muhammad Dovi Perdana, Dodi Prasetyanto. Untuk yang 5 nama lewat Wheels of Name ada Eko Bisono, ada Hayat Muhammad Lutfi, Muhammad Firas, kemudian Zulkifli Abdullah, dan Aristian Damani. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, dan juga terima kasih kepada Ibu Aniswati dan juga Dr. Syifa yang hari ini sudah memberikan materinya. Kita bersama-sama Bapak dan Ibu bergandengan tangan bagaimana kita mengampanyekan protokol kesehatan dan juga memberikan contoh dari diri kita sendiri dan juga keluarga kita, supaya meskipun misalnya pandemi ini masih lama, tapi karena kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Amin. Baik, saya Dewi Yohana, mohon maaf apabila dalam memandu webinar pagi hari sampai siang hari ini ada salah kata, salah sikap. Sampai ketemu di lain waktu, di lain event, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu Dewi, kita masih ada sesi foto bersama ya Ibu ya. Oh, foto bersama. Boleh. Silahkan senyum karena foto bersama. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi
1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Host. Ya, Mbak Tenun, izin pamit. Iya, sama, saya juga izin pamit. Ndek sinomani ta. Ora dek sinomani. Ora kon sinoman.